Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang makna ad-din, ya, Maliki Yaumiddin, di mana kata ad-din itu rupanya banyak digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-beda. Tidak hanya bermakna agama, tapi juga bermakna lain yang mendukung substansi beragama. Nah, kita masuk di ayat kelima. Ada perubahan mukhatab gitu ya, perubahan dhamir, kemudian merubah orang yang diajak bicara, begitu ya. Karena mulai ayat pertama sampai ayat keempat kita bicara tentang, ayat-ayat tersebut menggunakan dhamir ghaib, dhamir itu kata ganti yang menunjuk kepada makna dia itu kan kata ganti orang ketiga kalau bahasa Indonesia, gitu ya. Orangnya itu jauh, dia, gitu ya. Kemudian kita berganti ke ayat kelima ini, ternyata ayat 5, 6 dan 7 itu menggunakan kata ganti orang kedua dekat, gitu ya, engkau, gitu. Jadi dari dia kepada engkau itu dalam tafsir Ibnu Katsir nanti disebut perubahan itu ada munasabahnya, ada interkoneksinya, keterkaitannya. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau secara susunan bahasa Arab itu biasanya maf'ulnya, objeknya itu di belakang. Bahasa kita juga demikian lah, ya. Cuma ini ada objek ditaruh di depan. Mestinya itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu susunan normal. Kami beribadah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu, itu susunan yang normal. Tapi ini susunannya dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ilmu balaghah, jadi ilmu balaghah itu gampangnya ilmu seni tata bahasa Arab. Jadi bukan hanya tata bahasanya tapi seninya, mendahulukan yang seharusnya di belakang dan meletakkan di belakang yang seharusnya di depan. Itu diantara fungsinya adalah lil hasr, untuk membatasi. Sehingga kenapa kemudian di dalam terjemah biasanya kita memperoleh makna
hanya kepadamu. Gitu ya. Jadi kata hanya itu diperoleh dari mana? Dari pertukaran posisi kata di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dicari. Ini kalau belajar iyyaka itu kepadamu. Na'budu itu kami beribadah, kami menyembah. Kata hanyanya diperoleh dari mana? Dari pertukaran tempat itu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini dari sisi makna hasr, makna pembatasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan, ada perubahan situasi kalimat dari kata ganti orang ketiga, ya, dari situasi lil ghaib, orangnya tidak ada di depan, menuju kata ganti orang kedua, yaitu kepadamu. Maka Ibnu Katsir dalam hal ini mengatakan, ini menunjukkan ada munasabah, keterkaitan, bahwa sesungguhnya ketika ayat 1 sampai ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Meskipun kata gantinya adalah orang ketiga, dengan dimunculkannya ayat kelima dengan kata ganti orang kedua, engkau hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan, gitu ya, itu menunjukkan sebenarnya yang dibicarakan itu dekat. Allah itu sesungguhnya dekat. Situasinya seakan-akan itu jauh, tapi sesungguhnya struktur kalimat yang dipakai dalam Al-Quran ingin menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Kan bagi kita kan jauh, ya, bagi kita, tapi bagi Allah kan dekat sekali, ya. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah aku ini dekat, ya. Aku akan menjawab, mengabulkan permintaan mereka, permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tapi syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya adalah supaya mereka mengikuti semua permintaanku dan beriman kepadaku. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentang Allah dekat dan Allah jauh itu memang menjadi persoalan yang kita hadapi sebenarnya. Ada seorang penulis buku namanya orientalis, dari orang luar menulis buku tentang Islam, itu namanya orientalis, ya. Oriental itu timur, ya, artinya orientalis itu pengkaji ketimuran. Orientalis itu kebanyakan mengkaji tentang Islam. Namanya Robert N. Bellah. Di dalam sebuah buku namanya, judulnya bukunya Beyond Belief. Beyond Belief. Itu beliau, Robert M. Bellah maksud saya, Robert M. Bellah itu menulis karakteristik agama. Jadi ada 5 karakteristik agama yang dia sebut itu. Yang pertama, ada agama itu namanya agama primitif.
Yang kedua, ada agama itu namanya agama arkaik. Arkaik itu kuno. Yang ketiga, ada agama itu tradisionalis. Ada yang keempat, agama itu modern. Yang kelima itu agama yang postmodern. Nah, setiap agama yang dia pelajari, dia meneliti tentang agama termasuk agama Islam. Ya. Setiap kelompok agama itu punya ciri. Agama tradisionalis, dia punya deskripsi, dia gambarkan. Agama yang cirinya adalah tradisionalis adalah agama yang konsep Tuhan itu jauh. Tuhan itu jauh. Karena Tuhan itu jauh, maka posisi imam, posisi pemuka agama itu adalah menjadi wasilah, wasilah, menjadi penghubung. Karena itu ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, yang sifatnya kolosal, jamaah gitu ya, itu menjadi simbolnya. Nah, gitu, simbolnya. Kenapa? Karena dalam ibadah kolosal mesti dipimpin seorang pemuka agama. Kalau pemuka agamanya nggak datang, ya nggak dimulai-mulai gitu. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena untuk bertemu dengan Tuhan harus ada wasilah. Itu tradisionalis. Nanti kita lihat Islam dimasukkan di mana gitu. Maka dia beri contoh tuh agama itu. Jadi dalam semua agama yang bercirikan tradisionalis, maka posisi imam itu sangat sentral. Nggak ada imamnya, nggak jalan proses beribadah, proses ritual itu ya. Kalau datang ke Bali, posisi pemuka agama ini menjadi sangat sentral ya, sangat menentukan, dan mereka itu dideskripsikan sebagai orang suci ya, karena harus berhubungan dengan Tuhan, itu suci. Sementara kalau modern konsepnya terbalik, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Karena Tuhan dekat, setiap orang bisa langsung berdoa dan menyapa Tuhan. Jadi kalau yang pertama tadi itu contohnya adalah, mohon maaf, misalnya kalau dalam agama Nasrani itu Katolik. Yang kedua itu adalah Protestan. Karena itu ada ungkapan dari mereka yang berhaluan Protestan ya, sampai mengatakan my mind is my church. Jadi apa itu? Pikiran saya adalah gereja saya. Jadi kalau orang yang berhaluan modern itu kalau mau baik itu mulai dari pikirannya sendiri, nggak perlu bergantung kepada orang lain, apalagi dipimpin oleh seorang pemuka agama gitu. Nah, Islam itu rupanya paling sulit untuk dideskripsikan sebagai tradisional atau modern. Kenapa? Karena di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan wasilah nama-nama Allah itu. Dalam contoh yang lain, misalnya ketika pada masa Umar bin Khattab terjadi kekeringan, mereka bertawassul dengan meminta supaya orang yang paling tua di antara mereka yang berdoa. Nah, itu ya. Itu dalam satu sisi. Di sisi lain, surah Al-Baqarah tadi itu memberikan kepada kita pengertian bahwa berdoa itu langsung saja. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena Allah itu dekat sekali. Nah, dalam kaitan ini yang menjadi penengahnya adalah firman Allah atau perkataan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Ya, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung prasangka hamba kepada saya.
Ya. Jika hamba saya itu mendekat kepada saya itu 1 jengkal, saya akan mendekat kepadanya 1 hasta. Ya, jika dia mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya 1 depah. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Jadi konsep di dalam Islam itu Allah lah yang dekat kepada kita, sementara kita biasanya merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah ingin mendudukkan itu. Itu namanya munasabah, itu menginterkoneksikan. Dalam persepsi kita Allah itu jauh, dalam persepsi manusia kebanyakan Allah itu jauh, sehingga kalau meminta sesuatu kepada Allah itu sering kali merasa jauh, apalagi kalau tidak langsung dikabulkan, kok susah, kok jauh sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantinya dengan kalimat, kata gantinya orang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, namanya itulah munasabahnya Al-Qur'an tuh, supaya enggak terpotong, ya, itu didekatkan. Jadi ketika seseorang sedang memuji Allah, maka sesungguhnya dia sudah menempatkan Allah itu dekat, maka kalimatnya berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kenapa dalam dialog hadis yang dialog, ketika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka dia sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, dia sedang menyanjungku. Maliki Yaumiddin, dia sedang memuliakanku. Itu kan dialog dalam hadis yang. Nah, demikian pula di ayat ini. Yang kedua, tadi itu susunannya menunjukkan makna khusus dan membatasi, itu namanya hasr, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, apa makna ibadah itu? Oleh Ibnu Katsir, ibadah itu hakikatnya adalah merendahkan diri. Ibadah itu hakikatnya adalah merendahkan diri. Oleh karena itu, ibadah-ibadah di dalam Islam itu hakikatnya seluruhnya adalah harus dalam upaya merendahkan diri. Cuma memang dalam prakteknya, ya, ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam itu kalau tidak di manage niatnya, itu kemudian melahirkan kesombongan-kesombongan baru, gitu ya. Dan ibadah yang paling sempurna untuk menggambarkan sikap merendahkan diri kepada Allah adalah sholat, gitu ya. Oleh karena itu Ibnu Katsir menyatakan tidak bisa hanya dimaknai merendahkan diri supaya dilengkap, maka ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal mahabbati wal khudu'i wal khauf. Jadi ibadah itu harus meliputi di dalamnya perasaan cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan takut kepada Allah. Karena itu oleh sebagian ahli tafsir disimpulkan, ini sepakat para ahli tafsir, bahwa kata iyyaka na'budu itu adalah tabarru'un minasyirki. Fal awal, kalimat ini adalah kalimat tabarru'un minasyirki. Hanya kepadamu kami beribadah, itu membersihkan diri kita dari syirik. Karena memang susahnya ibadah itu kan membersihkan niat itu, ya. Membersihkan niat itu, ya. Sampai Rasulullah SAW menyatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan bagi kalian itu bukan yang besar-besar, justru syirik yang tersembunyi. Rasulullah SAW kemudian ditanya, apa syirik khafi itu? Syirik yang tersembunyi itu yang bagaimana? Syirik yang kecil itu yang bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, seseorang sholat kemudian membaguskan sholatnya ketika diketahui orang lain. Nah, itu kan susah. Saya ini niatnya itu sholat agak panjang,
itu ikhlas atau karena ada orang yang memperhatikan. Saya ini sholat misalnya, ini tantangannya imam sholat itu ya, ngimami sholat itu atas perintah Rasulullah SAW supaya suaranya bagus. Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk imam sholat itu cari yang suaranya bagus. Cuma ketika melaksanakan itu, saya ingin melaksanakan itu atau ingin dilihat orang, itu kan susah tuh. Itu yang paling tersembunyi susahnya itu. Rasulullah SAW, saya yang paling saya khawatirkan kata beliau adalah syirik khafi. Contohnya gimana wahai Rasul? Contohnya orang sholat, dia baguskan sholatnya hanya karena ada orang lain. Makanya bab syirik ini bab syirik yang khafi ini itu sehalus rambut gitu ya. Kalau sudah ada terselip itu susah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Itu pernyataan berlepas diri dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa iyyaka nasta'in, tabarru'un minal hauli wal quwwati ila Allah azza wa jalla. Ini juga begitu. Konsekuensi dari membersihkan hati dari menyekutukan Allah, maka menyatakan kekuatan itu hanya milik Allah. Nah, itu yang susah juga dalam praktek sehari-hari. Kalau sudah ngomong bab tauhid ini para ulama salaf itu sangat berhati-hati sekali. Karena kalau sudah hanya kepada Allah kami minta pertolongan, mungkin setiap hari kita, atau meskipun tidak setiap hari, seringkali kita minta tolong kepada orang kok. Itu maksudnya bagaimana itu? Minta tolong kepada ya. Sementara pernyataannya iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Antara membedakan ini adalah hukum kausalitas sebab akibat, hukum bertetangga saling membantu, dengan betul-betul berharap kepada orang lain. Itu memanage perasaan dan hati itu yang tidak mudah, karena seringkali kita itu menggantungkan hidup kita kepada apa yang ada di sekitar kita. Secara hukum kausalitas sebab akibat, memang harus kita itu berinteraksi dengan orang lain, saling membantu dengan orang lain, tolong menolong dengan orang lain. Tapi ada kadang-kadang perasaan dalam diri itu bahwa ini saya kalau nggak ada orang ini, saya kalau nggak ada ini, saya kalau nggak ada itu. Nah, itu bab tauhid itu membahas tentang bersihnya hati dari syirik itu sampai ke sana biasanya. Dan itu tidak mudah meminisnya. Mungkin bagi mereka orang-orang yang sudah melampaui kesuksesan ini sudah agak selesai biasanya. Tapi yang baru merintis, anak sekolah ya, baru mau masuk perguruan tinggi, itu harapannya besar sekali kepada sesuatu, kepada perguruan tinggi gitu ya. Ada sampai kalau nggak lulus tuh nggak mau sekolah gitu ya, nggak mau kuliah ya. Kalau nggak lulus ke sini tuh nggak mau kuliah. Itu ada sampai seperti itu. Sering kali kita begitu, sampai putus asa ketika kalau pengalaman misalnya kemarin dengan penyakit ya, atau dalam kondisi biasa, bahkan kadang-kadang orang tua kepada dokter itu ya harapannya itu sangat berlebih, sampai aku nekak dokter iki gak gelem misalnya. Sehingga ketika hal-hal yang seperti itu kan, ketika ada situasi lain dokter ini nggak ada, nggak usah, mendingan kita memanage begitu. Itu hati ini sebenarnya kita gantungkan ke siapa, itu kan tidak mudah itu. Jangan-jangan ini menjadi Tuhan kecil gitu, menjadi Tuhan kecil. Bahwa ketika sakit berikhtiar mencari kesembuhan dengan pergi ke dokter, itu memang sunnatullah. Tapi ketika sudah
ya tadi itu menggantungkan. Aku nek dokter iki enggak wis ya, gitu misalnya, sampai ditunggu beberapa hari sampai situasinya sulit, wis kudu harus begini. Yang begitu itu sudah muncul itu apa namanya semacam syirik yang khafi, yang tersembunyi sudah dalam diri kita itu. Kita mengalami situasi seperti itu. Orang yang baru kerja di sebuah perusahaan udah hampir seluruh hidupnya itu nggak berani sedikit pun berubah. Bahkan untuk sholat pun kadang kalau anak baru itu ya dalam pekerjaan itu nggak bisa menempatkan diri untuk sholat, nggak berani ini kalau misalnya. Itu ayat ini bicara tentang bagaimana membersihkan diri dari syirik dan apa namanya mengkhususkan usaha dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin minal Qur'an. Makna yang semacam ini, membersihkan diri dari syirik kemudian hanya berharap kepada Allah, itu tidak hanya dalam ayat ini, di dalam banyak ayat Al-Quran juga ada makna yang semacam itu. Misalnya di dalam surat Hud ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim, fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Fa'budhu, maka sembahlah, beribadahlah, sembahlah dia Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama tadi itu, iyyaka na'budu. Terus wa tawakkal alaih, berserah dirilah kepada dia, bertawakullah kepada Allah. Itu sama dengan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Atau di dalam surat Al-Mulk ayat 29, Qul huwa rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Amanna bihi, kami beriman kepada Allah, wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepadanya kami bertawakul, bertawakal. Bahasa Arabnya mestinya bertawakul, tapi kita biasanya sudah menjadi bahasa Indonesia bertawakal. Jadi kalau melihat dari apa namanya wazannya, pakemnya bahasa Arab itu misalnya tawakkala, tawakkalu, tawakkul, mestinya tawakul. Tapi bahasa kita kok enak kok tawakul, tawakal gitu. Kalau dia sudah menjadi masdar itu mestinya tawakul. Hanya kepadanya kami beriman dan hanya kepadanya kami bertawakal. Sama dengan pernyataan Rabbal masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Jadi kalau sudah mengakui hanya Allah yang menjadi Tuhan arah timur barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka hanya kepadanya jadikan aktivitasmu untuk berserah diri, fattakhidhu wakila. Itu tentang susunan ya. Susunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada makna lain dari penggunaan kata ganti orang pertama banyak, na'budu, kami gitu ya. Kenapa kok menggunakan kami? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Katsir menjelaskan kenapa menggunakan kata kami. Satu, kan yang ngomong setiap orang itu satu. Kalau jenengan baca Al-Fatihah kan saya gitu. Kenapa kami? Karena ternyata di dalam ibadah Islam itu ada ibadah berjamaah, sholat jamaah. Ya, bukan hanya ibadah dalam Islam itu bukan hanya bersifat fardiyah, bukan hanya bersifat individu, tapi juga berjamaah. Maka itu ketika berjamaah itulah
ketika dibaca na'budu wa nasta'in, kami menyembah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami menyembah. Yang pertama itu untuk mewakili, ya, komunitas manusia yang beribadah, jamaah kita, saudara-saudara kita, ya. Karena apa? Karena jamaah dalam Islam itu juga, ibadah dalam Islam itu berjamaah, itu kata Ibnu Katsir. Yang kedua, ini biasa kita dengar, untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bahasa kita itu biasa pakai kata kami. Jadi kalau mau menghormat kepada orang lain itu biasanya kita menggunakan kata kami, gitu ya. Saya kira sudah menjadi bahasa kita semua juga itu, ya. Kalau ada mahasiswa ketika presentasi ngomongnya itu saya, ngomongnya itu aku, nah itu gak sopan, gitu ya, tidak sopan. Dan secara bahasa yang ketiga kata Ibnu Katsir itu menghaluskan, itu bahasa kromo, itu pakai kami, itu makna atau hikmah penggunaan kata kami di dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan permohonan yang kedua. Nah, permohonan yang kedua inilah yang barangkali nanti ada beberapa pembahasan yang agak rinci tentang ayat ke-6. Permohonan yang kedua sudah jelas, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Apa bentuk pertolongannya? Permohonan pertolongan yang utama itu, nah, itu kan, itu disambung, ini namanya tadi munasabah, itu interkoneksi di dalam ayat itu, disambung dengan ayat ke-6. Permohonan pertolongan yang paling utama itu apa? Minta tolong supaya diberi rezeki, oke. Minta tolong supaya diberi hidup yang baik, oke, nggak masalah. Tapi yang paling utama adalah permohonan yang disebut di dalam ayat ini. Jadi bagi kita yang paling utama adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, beri hidayah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, di dalam seni penyusunan kalimat memohon pertolongan itu bisa menggunakan beberapa gaya bahasa. Kalau di dalam ayat ini menggunakan kalimat perintah, ya, kata kerjanya itu kata kerja perintah, cuma karena kita memerintah kepada yang lebih tinggi namanya permohonan, ya. Kalau dia bermakna perintah dalam makna sesungguhnya itu kepada yang lebih rendah, tapi kalau kepada yang lebih tinggi maknanya adalah permohonan atau doa. Dan itu kata perintahnya bersifat langsung, menggunakan fi'il amr namanya, kata kerja perintah. Ihdina, ihdi, ya, itu kata perintah. Meskipun ada juga permohonan itu kalau mau menghaluskan permohonan kita itu bisa menggunakan kalimat berita. Di dalam Al-Quran itu yang menggunakan kalimat berita itu misalnya permohonannya Nabi Musa dan permohonannya Nabi Yunus. Kalau permohonannya Nabi Musa itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gitu ya. Ya Tuhan, saya ini butuh sekali dengan makanan, gitu ya. Yang dimaksud di sini itu kan Nabi Musa itu kan dalam masa pelarian kan kelaparan, gitu ya. Kelaparan. Jadi setelah membunuh seorang Kipti, seorang penduduk asli Mesir, ya,
Kalau Nabi Musa dan kaumnya itu kan pendatang, Bani Israel itu kan di Mesir itu pendatang. Makanya kenapa konflik gitu ya, konflik pribumi dan pendatang itu sudah lama. Seperti kasusnya Nabi Musa yang dibunuh oleh Fir'aun itu semua keturunan pendatang ya. Jadi ketika Fir'aun mimpi kekuasaannya akan digulingkan oleh Bani Israel, itu artinya digulingkan oleh pendatang, maka dibunuhlah semua bayi pendatang. Tapi wahyu Allah kepada anaknya, kepada ibunya Nabi Musa itu supaya dihanyutkan di sungai. Kalau bayi kan nggak ketahuan ini bayinya pendatang atau bayinya orang pribumi. Kalau bayi kan nggak ketahuan. Kenapa itu bisa lolos? Itu kan karena dihanyutkan ketika bayi. Nanti ketika sudah mulai tumbuh ya, itu Fir'aun itu sudah mulai curiga, ini ciri-cirinya bukan orang sini gitu ya, ciri-cirinya. Ketika masih bayi susah bedakan, ketika sudah mulai tumbuh itu sudah mulai curiga Fir'aun itu. Sehingga dalam sebuah riwayat tentang Nabi Musa kecil diuji oleh Fir'aun, itu dikasih bara api dan dikasih susu, mana yang diambil. Kalau dia cerdas ini bahaya ini ya. Atas ilham dari Allah dipilihlah bara api. Itu sebagian cerita mengapa Nabi Musa itu apa namanya, pelat atau cadel atau susah ngomong itu kan gitu. Nah ketika dewasa dia berantem dengan orang pribumi, orang Kipti, menempeleng orang Kipti. Itu jadi problem sosial itu sudah lama terjadi gitu ya. Itu Nabi Musa kemudian melarikan diri, dan ketika berada di dalam pelarian itulah dia kelaparan gitu ya. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini sangat butuh ya. Saya ini fakir ya Allah. Kalau terkait dengan makanan itu fakir sekali. Saya butuh, maksudnya fakir itu butuh gitu ya. Tapi kalimatnya bukan kalimat ya Allah turunkan kepadaku makanan, itu bukan begitu. Itu kalimat permohonan langsung. Ini kalimatnya kalimat berita namanya. Dalam bahasa Arab itu dibedakan, ada kalimat itu kalimat berita, ada kalimat itu kalimat ada khobariyah, ada insya. Jadi berbeda. Jadi kalau kalimat berita seperti ini, atau di dalam surah Al-Anbiya 87 itu Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, sungguh ya Allah saya ini zalim. Maksudnya apa? Ya selamatkan saya dan ampuni, gitu kan ini maksudnya. Nah, itu namanya permohonan dengan kalimat berita. Kalau di dalam syair itu ada namanya syair Abu Nuwas. Abu Nuwas itu seorang penyair masa Harun ar-Rasyid. Kemudian orang membuat cerita namanya Abu Nawas gitu ya, Abu Nawas. Nah syairnya biasa dipakai pujian. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi, kan gitu ya. Itu juga sama, itu kalimat berita, tapi sungguhnya memohon kepada Allah. Tuhan, saya ini nggak pantas masuk surga, tapi saya nggak kuat kalau masuk neraka, gitu ya. Dosa-dosa saya, zunubi, jadi kata Abu Nuwas, dosa-dosa saya itu melebihi buih di lautan, nah, gitu ya. Tapi ampunanmu saya yakin jauh lebih luas. Jadi kalimatnya ampuni saya itu sebenarnya kalimatnya begitu kan ya, tapi menggunakan kalimat berita itu namanya. Jadi ada permohonan itu menggunakan kalimat berita ya. Dan itu biasa juga di dalam bahasa komunikasi kita untuk menghaluskan permohonan begitu.
Dan yang terakhir, permohonan itu bisa menggunakan kalimat pujian. Kalau orang sering muji, sampai niku kok sugih ngoten, iku sakjane bisa dimaknai ki wong iki arep-arep gitu ya misalnya. Itu. Dan seni penggunaan kalimat di dalam Al-Qur'an itu dipelajari dan kemudian ditiru oleh kita tiru biasanya. Kita itu meniru gaya Al-Qur'an untuk menyampaikan sesuatu itu banyak sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu dari segi gaya bahasa dari ayat ke-6. Dari sisi maknanya, Ibnu Katsir menyebut langsung bahwa apa yang dimaksud hidayah di sini? Hidayah di sini maksudnya adalah bimbingan dan taufik. Ya. Bimbingan dan taufik. Ya. Tapi akan ada orang yang tanya, jadi ini orang Islam itu kok sudah lurus, sudah berada di dalam petunjuk, kok tiap hari meminta? Maka Ibnu Katsir menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berada di dalam petunjuk. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita umat Islam supaya senantiasa mendapatkan petunjuk. Ayat yang bicara begitu banyak. Nah, kalau yang di atas tidak perlu saya sebut ya, karena yang di atas itu maknanya adalah taufik, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim dan seterusnya. Tapi yang di bawah itu surah An-Nisa ayat 136 itu menunjukkan supaya orang beriman senantiasa meminta kepada Allah ya petunjuk. Kenapa? Allah dalam surah An-Nisa ayat 136 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Jadi orang yang beriman diminta beriman. Loh, maksudnya apa? Tetap beriman. Begitu. Jadi kalau orang mendapatkan petunjuk kok minta petunjuk supaya tetap di dalam petunjuk. Karena itu di dalam salah satu doa yang diajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 8, Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini artinya supaya kita tidak dipalingkan dari petunjuk Allah setelah kita dapat. Gitu ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Itu Ibnu Katsir. Tapi saya ingin menambahkan dalam tafsir Al-Maraghi, tafsirnya Mustafa Al-Maraghi, beliau memberi apa namanya penjelasan lebih rinci. Hidayah Allah itu ada 5 macam, gitu ya. Nah, tetap makna ayat ini hidayah, makna yang kelima taufik. Nah, hidayah Allah itu kata Mustafa Al-Maraghi ada 5 macam. Yang pertama ada namanya hidayah al-ilham, ilham. Yang kedua namanya hidayah hawas atau panca indera. Yang ketiga adalah hidayah akal, akal. Yang keempat hidayah agama. Yang kelima hidayah taufik. 1, 2, 3, 4 itu kata Mustafa Al-Maraghi tidak diminta pun Allah sudah kasih. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim. Yang diminta itu yang nomor 5. Kalau nomor 1, 2, 3, 4 tidak perlu diminta, Allah sudah kasih. Yang pertama ilham. Ilham itu naluri. Petunjuk naluri itu tidak perlu minta, sudah dikasih oleh Allah. Kita diberi naluri. Kalau lapar cari apa? Makan. Kalau haus cari apa? Minum. Itu naluri. Bahkan anak kecil, bahkan anak di dalam kandungan sekalipun itu sudah tahu itu. Kenapa? Sudah dikasih oleh Allah naluri itu. Semua makhluk hidup diberi naluri untuk bertahan hidup.
Itu namanya hidayatul ilham. Bukan hanya manusia, hewan juga, tumbuhan juga. Coba dengan tumbuhan itu ya tanam di pinggir tembok gitu ya, itu dia akan nalurinya akan mencari tempat yang lebih bebas bagi dia, akan miring gini ya, menjauh dari tembok gitu ya. Naluri itu, naluri untuk bertahan hidup. Jadi naluri itu, hidayah berupa ilham atau naluri, gunanya adalah untuk mempertahankan hidup. Loh, naluriyah butuh, kok tidak? Petunjuk itu sudah memunculkan sinyal, kok nggak dipakai? Dia nggak akan bertahan hidup. Orang lapar, puri misalnya, lapar, puri, apa puri itu, ngambek, nggak mau makan, nggak mau minum, maka bertahan hidupnya semakin sedikit. Harusnya diikuti itu naluri itu, ya. Cuma naluri itu ketika cukup itu selesai, sinyalnya sudah selesai, kenyang atau bahkan sebelum kenyang selesai, sudah selesai. Kalau kenyang kok diteruskan, itu sinyalnya sudah selesai, sudah harusnya cukup kok diteruskan, itu pasti juga akan bermasalah dalam eksistensi keberadaannya, nggak bertahan juga nanti, gitu ya. Itu naluri itu, dan itu diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta, tinggal kita mau gunakan atau tidak. Yang nggak mau gunakan ya tadi itu, kalau nggak mau makan berarti ngambek, itu nggak mau gunakan. Yang kedua ada namanya hidayatul hawas, panca indera. Itu juga sama, diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Tumbuh-tumbuhan tidak ada panca inderanya, tapi ketika sudah makhluk hidup berupa hewan dan manusia, itu diberi panca indera ya. Cuma beda saja, ada yang hewan itu matanya lebih tajam daripada penciumannya lebih tajam daripada perabannya, dan seterusnya, macam-macam, mana yang lebih utama. Tapi itulah apa namanya panca indera. Fungsinya panca indera, kita juga diberi panca indera ya, mana yang dingin, mana yang panas, mana yang sejuk, mana yang tidak kalau dilihat, dan seterusnya, mana yang nikmat didengar dan tidak, itu kita punya ukuran sendiri-sendiri. Nah, panca indera itu fungsinya adalah untuk menikmati hidup bagi kita manusia. Kalau nggak ada panca indera, nggak nikmat hidup itu. Ada orang itu sudah pokoknya butuh aja, enak gak enak nggak masalah misalnya, itu sudah nggak difungsikan, sudah sulit menikmati hidup. Jadi Allah tuh memberikan petunjuk berupa ilham atau naluri dan berupa panca indera dengan fungsi masing-masing. Panganan niku padha wae, nang kono nang kene wis panganan, itu sebenarnya menghilangkan kenikmatan hidup. Untuk tujuan tertentu boleh saja, nggak ada masalah, tujuan tertentu ya, supaya dididik anak itu bisa terima macam-macam, boleh. Tapi tetap namanya makanan yang nikmat dengan yang tidak nikmat itu berbeda, itu ya, itu bedanya begitu. Itu namanya hidayatul hawas, fungsinya untuk menikmati hidup ya. Wah, ini yang bagus nih, masih warna putih aja deh ya, masjid misalnya, nikmati aja. Yang ketiga itu namanya hidayatul akal, hidayah akal. Akal itu fungsinya adalah merekayasa hidup. Akal ini tidak diberikan oleh Allah kepada hewan. Nah, kemarin sudah dibahas, jin punya akal, sudah, itu pembahasan yang lain. Yang makhluk yang kelihatannya di sekitar kita, manusia yang punya akal. Fungsinya apa? Merekayasa hidup. Ini gimana? Ayam ini sudah disembelih apa namanya? Karena tua, dagingnya alot. Gimana caranya bisa lunak? Itu fungsi akal tuh. Merekayasa hidup. Ya, bahkan kalau sampean suka pergi ke pasar-pasar tradisional, saya dulu itu sering bantu orang tua untuk kulaan. Kalau di pasar itu, kalau di pasar Krian itu ada yang khusus jualan ayam yang tiren, mati kemarin. Nah, tiren itu mati sebelum disembelih, gitu ya. Macam-macam sebabnya kan. Ya, ranji atau ranjen itu kan
ada ayam yang karena desaan, karena nggak umat itu kan mati. Gimana caranya punya nilai jual, itu disembelih, itu banyak itu ya. Cuma orang kan akan merekayasa gimana caranya ini kelihatan segar. Jadi fungsi akal itu merekayasa hidup, cuma nanti kalau ini dibiarkan tidak tahu nilai, tidak tahu nilai benar salah, itu nggak tahu. Dia yang penting bisa saja, gimana bisa, itu merekayasa kan gitu ya. Akal itu luar biasa untuk merekayasa ya. Dan ini membutuhkan yang keempat, dan itu semua diberikan oleh Allah ya. Kalau hanya mengandalkan apa tadi, enak nggak enak tadi, fungsi hawas itu untuk menikmati hidup, bisa jadi mohon maaf makan dengan micin itu enak, tapi akal kemudian yang mengatakan oh ini bisa berbahaya. Jadi akal itu untuk mengetahui dan merekayasa semua yang ada di sekitar kita. Itu luar biasa petunjuk Allah dalam bentuk akal, dan itu tidak perlu minta, hanya perlu difungsikan. Dan dalam bahasan filsafat, akal itu ada akal yang potensial, ada akal yang aktif, ada akal yang sudah apa namanya inovatif gitu. Akal itu hanya butuh difungsikan. Kalau sudah difungsikan dia akan menjadi aktif, kalau diteruskan dia menjadi inovatif. Itu aja. Itu kajian filsafatnya Ibnu Rushd itu misalnya, itu gitu. Semua orang potensinya sama, sering diajak mikir matematika ya nanti pinter matematika, yang dipikir hanya bola ya pinternya bola gitu ya, semuanya pokoknya kayak gitu ya. Hanya perlu diaktifkan, bahkan kalau terus diaktifkan itu akan inovatif. Itu hidayah akal. Cuma akal itu ada potensi menyimpang karena dia bisa melakukan apa saja. Namanya rekayasa, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar itu bisa. Karena itu yang keempat Allah memberikan namanya hidayah agama. Agama kan jenengan nggak minta, Allah langsung turunkan, nggak minta ya. Agama itu nggak minta. Meskipun dalam sejarah orang-orang Bani Israel itu minta diturunkan nabi gitu ya, tapi konteks diturunkan nabi itu biasanya untuk mempermudah urusan mereka. Kalau Bani Israel itu kan itu. Turunkan nabi untuk mimpin menawan Jalut, itu kan mereka itu untuk mengatasi persoalan mereka. Tapi risalah agama itu kita nggak minta, Allah sudah berikan, turunkan kepada manusia ya. Untuk apa? Meluruskan hidup. Tadi itu sudah ada rekayasa. Rekayasa itu bisa kiri bisa kanan jalan kita itu. Maka diturunkanlah agama. Untuk apa? Meluruskan hidup. Karena seringkali yang menurut pendapat akal itu bisa, itu menurut agama sudah menyimpang ya. Saya kira banyaklah contoh begitu itu ya. Setiap yang direkayasa oleh akal, menurut akal benar, tapi menurut agama dianggap menyimpang. Karena sesungguhnya panduan hidup kita itu tidak hanya di dunia, karena poin 1, 2, dan 3 itu hanya untuk kehidupan di dunia. Tapi kalau sudah bicara di akhirat, bicara keadilan seadil-adilnya, kebenaran sebenar-benarnya, maka itu harus juga didukung oleh agama, supaya apa yang menurut akal itu benar harus dikonfirmasi oleh agama. Karena akal setiap orang berbeda-beda ternyata, sehingga melahirkan konsensus aturan dan norma yang berbeda-beda. Karena itu yang menjadi hakim atas itu semua adalah agama. Dan agama itu tidak perlu diminta, sudah diberikan oleh Allah. Hanya saja nilai agama itu sudah tersedia, belum tentu orang bisa menjalankan. Maka yang kelima itulah yang diperlukan, itulah yang namanya hidayah taufik. Jadi kalau agama itu mengatakan harus ke arah barat, terus kita itu minta tolong supaya kita bisa mengikuti itu, itulah namanya hidayah taufik. Kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah.
itu diajarkan begitu, bukan hanya arinal haqqo-haqqonya, tapi yang penting adalah warzuqnat tiba, beri kami kemampuan mengikuti. Beri kemampuan mengikuti sesuai dengan kebenaran, itulah yang disebut dengan taufik. Waffaqa yuwaffiqu, taufik itu artinya persesuaian. Jadi sesuai kita antara nilai yang kita tahu kebenarannya dengan diri kita untuk menerapkannya, itu namanya taufik. Dan itu yang dimintakan oleh Allah. Seperti Abu Thalib ternyata tidak mendapatkan taufik karena ada penghalang dalam dirinya, gitu ya. Apa itu? Ego, gitu ya. Tahukah Muhammad benar? Tahu. Tapi kenapa tidak? Ya karena dalam dirinya ada penghalang. Ya. Tadi itu, tahukah lapar? Tahu. Kenapa nggak makan? Tidak mendapat taufik dari Allah. Karena apa? Karena ada penghalang dari dirinya. Itu tadi ngambek, gitu ya. Tahukah dengan akal, ya, tahukah makanan ini yang lebih baik, makanan ini yang lebih sehat, makanan ini yang kurang sehat? Tahukah? Tahu. Kenapa nggak bisa menerapkan? Tidak mendapatkan taufik. Orang Islam, tahukah sholat itu wajib? Saya kira semua pasti tahu. Kenapa kok tidak melaksanakan? Taufik. Inilah yang diminta tadi itu, ihdinas siratal mustaqim, itu hidayah taufik namanya. Hidayah supaya mendapatkan persesuaian dan persetujuan dari Allah. Nah, syaratnya apa? Di akhir surat Al-Ankabut Allah mengatakan, akhir surat Al-Ankabut, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bagaimana supaya mendapatkan hidayah taufik? Allah menyatakan, jika mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan beri hidayah untuk bisa mengikuti jalan kami, kata Allah. Sungguh Allah bersama orang-orang yang muhsin. Apa artinya? Butuh sungguh-sungguh saja. Sampean tahu ini lapar, ini harus makan, tahu, ya sudah sungguh-sungguh, makanlah sungguh-sungguh. Sampean tahu bahwa yang panas ini, misalnya gorengan yang panas itu kalau dimakan nanti bisa mulut Anda bisa kepanasan, tahu, ya sudah ikuti sungguh-sungguh, tunggu agak dingin sebentar gitu misalnya. Jadi butuh kesungguhan untuk mendapatkan taufik. Itu bahasa agama jihad, gitu ya. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan dia hidayah mengikuti jalan kami, kata Allah. Jadi taufik itu syaratnya adalah sungguh-sungguh. Selain sungguh-sungguh tadi, ya, doa ini menunjukkan kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Sungguh-sungguh doa. Itu syarat mendapatkan taufik. Jadi hidayah taufik itu tidak diberikan oleh Allah begitu saja. Dia butuh kesungguhan dan dia butuh orang meminta kepada Allah. Kalau nggak minta sungguh-sungguh dong, nanti orang akan sombong. Maka Allah perintahkan meminta, sungguh-sungguh dan minta. Itu syarat mendapatkan hidayah taufik. Kalau yang lain itu akan ikut saja itu, ya. Orang sungguh-sungguh tahu agama ini benar, ini salah, sungguh-sungguh ikuti, sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya akan mendapatkan taufik. Karena kadang-kadang kita juga tahu orang mengerti agama pun belum tentu bisa mengikuti nilai yang dia yakini. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita meminta kepada Allah hidayah taufik, al-irsyad wa taufik, bimbingan dan taufik dari Allah. Itulah yang bisa kita kaji tentang dua ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik
dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.